Bismillahirrahmanirrahim. Nyangga lakoni urip. Sukmoko pancen wis dadi kodo lan kodare. Masih sewu iso nyingkirni, ora bakal iso nggeser. Ora usah engkres, amarga Gustine murah tur welas asih. Jaga. Selamat datang kembali di Nasura Channel YouTube. Saya Nasura akan membacakan cerita yang saya tulis sendiri dengan akun Twitter Nasura101 dengan judul Jagrak, based on true story. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Mari kita lanjutkan kembali kisah Jagrak. Ini adalah episode kelima. Selamat mendengarkan. Seperti yang sudah dikisahkan dalam episode sebelumnya bahwa Nyai Sapu Jagat telah tersadar dari komanya. Dokter yang memeriksa Nyai Sapu Jagat mengatakan bahwa kondisinya membaik, tinggal recover saja. Tapi belum diperbolehkan pulang hingga 3 hari ke depan. Jika terus membaik, maka 3 hari ke depan Nyai Sapu Jagat sudah boleh pulang dan bisa melakukan obat jalan. Bambang Wisanggeni menatap keponakannya dengan tatapan nanar. Duka masih menggelayut di bola matanya. Banyak sekali yang ingin dia tanyakan, tapi beliau tidak tega dan mulutnya seperti terkunci. Sapu Jagat juga menutup mulutnya rapat-rapat karena sesungguhnya dia tidak tahu harus memulai dari mana. Dan sejak itu pamannya tidak pernah membahas tentang apa yang telah terjadi. Sedang Sapu Jagat sendiri sepertinya juga belum menemukan cara untuk memulai membicarakan tentang apa yang dialaminya. Sapu Jagat takut salah bicara dan jadi konflik baru. Karena pamannya orang yang sangat keras dan saklek, dia juga masih takut membahas tentang kepergiannya yang mendadak ke kota Sing. Ini juga pamannya pasti tidak akan menoleransi alasannya. 3 hari kemudian, Sapu Jagat diizinkan pulang. Sementara para pengawalnya juga mengikutinya pulang. Namun mereka tidak bisa mendekati hingga radius 100 meter dari kediaman Bambang Wisanggeni karena pagar gaib yang sudah dipasang oleh Bambang Wisanggeni. Sebetulnya 1 dari 7 pasukan bayangan bisa saja dengan mudah menghancurkan pagar gaib yang dipasang oleh Bambang Wisanggeni. Tapi itu memang tidak diperlukan. Yang diperlukan adalah keselamatan Nyai Sapu Jagat. Selama Nyai Sapu Jagat aman, itu tidak masalah buat mereka. Setelah hari itu, Sapu Jagat memang tidak diizinkan keluar dari rumah hingga 41 hari pertama. Wisanggeni mengundang dokter pribadi untuk memantau pemulihannya. Bahkan Wisanggeni memilih untuk tidak ke masjid dan salat berjamaah di rumah. Gurunya juga datang secara berkala. Sapu Jagat mulai dilatih untuk membentengi diri dan berkomunikasi dengan dunia gaib dengan cara-cara yang lebih santun. Kadang dibawa jalan-jalan ke dunia mereka, mulai diajari mengenali dirinya yang sesungguhnya. Siapa-siapa musuh-musuhnya, siapa-siapa yang telah ditaruh ke dalam raganya. Dia juga diajari cara membedakan dunia manusia dan dunia lain. Karena perbedaannya sangat tipis, mereka sering mengelabui kita dengan membuat dunia yang sama persis dengan dunia manusia. Banyak contoh dan kisah orang yang ilmu kemudian menjadi gila dan tidak bisa kembali. 1. Karena tidak dalam kawalan dan bimbingan, hingga akhirnya tidak dapat membedakan dunia manusia dan dunia lain, yang pada akhirnya kesasar dan tidak tahu jalan pulang.
Saya pernah bercerita bahwa sapu jagat pernah belajar menghilang dan tidak bisa kembali. Itu karena sapu jagat mengalami fase ini, sulit membedakan antara dunia manusia dan dunia lain. Beruntung waktu itu seorang pemuda bernama Ardi menemukannya dan membawanya kembali. 41 hari pertama telah berlalu. Kondisi sapu jagat semakin membaik. Dokter masih berkunjung 2 kali seminggu untuk terapi karena something is really wrong di salah satu organ tubuhnya. Tapi dia sudah diizinkan untuk ke masjid, sudah boleh ke kantor tapi separuh hari saja. Tapi tidak diizinkan untuk keluar kota apalagi dekat dengan hutan larangan. Dia berada dalam kawalan ketat pamannya, keponakannya Adi dan gurunya. Hari terus berlalu tanpa diketahui oleh Wisanggeni. Ternyata sapu jagat juga memiliki kedekatan dengan adiknya Magdalena. Adiknya Magdalena ini beliau Nasrani, tapi memiliki kemampuan spiritual yang mumpuni. Secara diam-diam beliau membimbing sapu jagat dengan caranya sendiri, sekaligus memberi terapi atas sakit yang dialaminya dengan cara beliau sendiri. Dan hasilnya memang sangat luar biasa. Sapu jagat memiliki kemajuan yang sangat pesat dan keuntungannya adalah tidak dapat dilacak oleh pamannya, Adi maupun gurunya. Bahkan pelan-pelan dia mulai bisa mengelabui para pengawalnya. Dia bertekad untuk menjadi lebih baik dari mereka semua. Dia akan keluar dari pengawasan 7 pasukan bayangan dan juga sang pemimpin. Dia juga bertekad untuk membebaskan dirinya dari sang pemimpin. Untuk itu, dia semakin rajin belajar. Puasa mutih terus-menerus, banyak laku tirakan dia tempuh. Karena untuk membebaskan diri dari sang pemimpin, pertama-tama dia harus dapat mengendalikan 1000 jin setan iblis yang telah ditanam di dalam raganya. Hari terus berlalu, dan selama 7 purnama sapu jagat diwajibkan puasa mutih. Dia hanya boleh buka 7 sendok nasi putih tanpa garam dan segelas air putih untuk sahur dan berbuka. Kata gurunya untuk membersihkan hati dan supaya dia bisa mengerti siapa dirinya yang sesungguhnya. Bersamaan dengan itu, dia terus dilatih untuk terus berkunjung di 2 dunia. Tanpa jeda, setiap hari setelah lewat tengah malam, sapu jagat dibawa jalan-jalan ke perkampungan hingga kota-kota indah, dan siangnya dibawa kembali ke tempat yang sama. Ini adalah tempat yang kau kunjungi semalam. Penjelasan gurunya ini mula-mula membuatnya syok dan bingung, karena yang di malam hari adalah perkampungan, itu adalah kota besar di dunia manusia, atau yang di malam hari adalah kota besar, di siang hari adalah hutan belantara, atau kadang-kadang hanya kuburan. Dan yang bikin tercengang adalah saat kedua dunia ini hampir sama atau bahkan sama persis. Di sini dituntut jeli dan teliti, kalau enggak akan bisa kembali. Karena hal ini akhirnya sapu jagat jadi tukang melaku. Setelah masa karantina 7 purnama usai, sapu jagat mulai dilepas sendiri. Dia mulai jadi tukang melaku, dari kampung satu ke kampung yang lain, dari hutan yang satu ke hutan yang lain, dari kota yang satu ke kota yang lain, dari pesarian yang satu ke pesarian yang lain. Dia mulai mengadakan penelitian dan research tentang apa yang membedakan 2 dunia ini, yaitu dunia manusia dan dunia lain. Dalam perjalanannya dia mendapatkan banyak ilmu, termasuk kidang kencono dan seipi angin. Sementara 1000 nyawa yang pernah ditaruh ke dalam tubuhnya dan pernah dijadikan pengawal saat dia terluka, perlahan-lahan mereka mulai diletakkan kembali ke dalam tubuhnya. Hingga 7 purnama berikutnya, mereka semua telah bersarang dengan anggun dan nyaman di tubuhnya. Seiring waktu, bersamaan dengan bersarangnya mereka di tubuhnya, fisik sapu jagat berubah-ubah. Kadang dia sangat cantik dan mempesona,
kadang pucat seperti mayat hidup, kadang terlihat seperti orang tua, bahkan nenek-nenek renta, jelek dan bongkok. Kadang terlihat seperti jerangkong, kadang seperti sundel bolong, kadang seperti raksasa yang makannya banyak sekali. Bahkan dia bisa menghabiskan nasi 5 kilo dalam sekali makan, plus lauk pauknya. Aroma tubuhnya pun berganti-ganti sesuai dengan wujudnya. Dari situ sapu jagat mulai terombang-ambing, karena satu ngajak ke barat, satu ngajak ke timur, satu ngajak ke selatan, satunya ngajak ke utara. Atas nama keadilan, sapu jagat berusaha memenuhi apapun permintaan mereka. Selain itu, memang sapu jagat belum mampu mengendalikan mereka. Yang bisa dia lakukan hanya manut dan ngikut, hanya inggih sendiko dawuh, tidak ada lagi. Asal mereka tidak kelewat batas, sapu jagat masih menuruti mereka meski terkadang sangat membahayakan nyawanya. Karena sesungguhnya perintah-perintah ini datang dari sang pemimpin yang disampaikan lewat salah satu dari 7 pasukan bayangan. Sapu jagat sesungguhnya ingin sekali tahu siapa salah satu dari pasukan bayangan yang telah menyakitinya. Tapi dia belum menemukan cara, karena dia selalu disibukkan oleh ulah nyawa-nyawa yang ditaruh di tubuhnya. Namun hatinya selalu bertekad bahwa dia akan menemukan cara untuk keluar dari semua ini. Meski dia sendiri belum tahu bagaimana caranya. Yang dia tahu hanya satu, dia memiliki semangat dan harapan. Paman dan gurunya menyadari sapu jagat mulai terombang-ambing, segera menyeret sapu jagat ke dalam lingkaran. Dia tidak lagi diizinkan keluar jauh dari jangkauan. Dia hanya boleh ke dokter, dia hanya boleh ke kantor, masjid, dan rumah. Ini jelas menjadi penjara buat sapu jagat. Apalagi nyawa-nyawa yang bersarang di tubuhnya sering mengajak perang jika kemauannya tidak dituruti. Tentu saja mereka ngajak perang karena itu adalah perintah dari sang pemimpin. Mereka sesungguhnya terpenjara di dalam raga Nyai Sapu Jagat. Seperti halnya Nyai Sapu Jagat hanya bisa bilang inggih sendiko dawuh. Mereka pun sama, karena jika perintah tidak dituruti, maka mereka akan disiksa. Meski diakui mereka diberi tempat tinggal, buat mereka itu adalah rumah mewah. Raga Sapu Jagat adalah rumah mewah bagi mereka. Namun sesungguhnya seperti halnya Nyai Sapu Jagat, mereka juga tidak menginginkan hal itu. Mereka ingin bebas, namun kengerian akan siksaan yang harus mereka hadapi belum lagi cacat seumur hidup. Sedang mereka tidak seperti manusia yang memiliki kematian. Mereka tidak memiliki kematian hingga hari kiamat. Dapat Anda bayangkan berapa lama mereka akan tersiksa? Ribuan tahun. Keributan demi keributan terus terjadi, dan itu masih bisa disembunyikan oleh sapu jagat dari mata manusia, namun tidak di hadapan guru, paman, dan adi. Selalunya akhirnya sapu jagat harus mengalah dan menuruti kemauan mereka, hingga suatu ketika tiba-tiba sapu jagat menghilang. Dia tidak pulang berhari-hari. Guru, paman, dan adi seperti orang gila mencarinya, tapi tidak dapat menemukan keberadaannya. Begitu juga Magdalena dan Asih juga tidak tahu di mana keberadaan Nyai Sapu Jagat. Menurut Asih, sore itu Sapu Jagat pulang paling terakhir. "Mohon maaf, Bu. Saat saya meninggalkan kantor, Neng Cantik masih di kantor. Beliau menyuruh saya untuk pulang. Beliau bilang bahwa hanya tinggal satu pekerjaan yang harus beliau selesaikan." Asih menjelaskan panjang lebar. Dia terlihat ketakutan, karena memang dia orang terakhir yang bersama Sapu Jagat. Dia takut jika terjadi apa-apa seperti sebelumnya, maka dia yang akan disalahkan. Asih semakin tidak mengerti mengapa akhir-akhir ini banyak hal aneh yang terjadi. Asih diam. Magdalena melanjutkan kalimatnya. "Apa kau melihat sesuatu yang aneh pada diri Neng Cantik?" Asih mengangkat wajahnya seperti terkejut, tapi kemudian menunduk lagi.
Magdalena seperti juga sudah kehabisan cara untuk membujuk Asih. Dia sering melihat Neng Cantik berbicara sendiri. Seringnya terlihat seperti bertengkar, tapi bertengkar dengan siapa Asih tidak mengerti. Dan seringnya pakai bahasa Jawa. Hal ini yang bikin Asih tambah pusing, karena Asih tidak paham bahasa Jawa. Wajah Asih semakin bingung. Dia ingin menceritakan hal ini kepada bosnya, tapi dia takut dikira mengada-ada. Asih, apa masih ada yang belum kau katakan padaku? Tanya Magdalena menyelidik. Magdalena begitu yakin bahwa Asih menyembunyikan sesuatu. Gugup Asih menjawab, tidak ada, Bu. Melihat Asih gugup, Magdalena semakin yakin bahwa Asih menyembunyikan sesuatu. Ditatapnya Asih tajam. Asih semakin gugup dan terus menunduk. Dia tidak berani menatap bosnya. Akhirnya, Magdalena membimbing Asih duduk di sofa. Dengan lebih santai, Magdalena menggenggam tangan Asih dan berkata, Asih, kau sudah seperti keluarga kami. Tidak akan ada yang menyalahkanmu atas hal ini. Ibu minta tolong katakan apa masih ada yang kau sembunyikan. Akhirnya Magdalena menyerah. Baiklah Asih, terima kasih atas waktunya. Kau boleh pergi. Kata-kata Magdalena bernada putus asa. Dia tidak tahu lagi bagaimana bisa menemukan keponakannya. Semua stafnya sudah ditemuinya satu-satu. Semua mengatakan bahwa mereka meninggalkan kantor sebelum Asih pergi. Dan itu benar adanya. Memang Asih dan Sapu Jagat yang terakhir meninggalkan kantor di hari terakhir sejak Sapu Jagat tidak pulang. Magdalena mulai menyusuri jalan-jalan yang biasa dilalui Sapu Jagat dan bertanya kepada orang-orang dengan membawa foto Sapu Jagat. Namun nihil, tidak ada satupun yang melihat dia. Magdalena memulai menghubungi teman-teman Sapu Jagat, tapi tidak ada satupun yang tahu dia di mana. Waktu terus berlalu. Sudah hampir 1 purnama Sapu Jagat menghilang. Wisanggeni ingin mengirim telegram untuk kakaknya di Lembah Biru tentang hal ini, tapi diurungkannya. Dia tidak ingin menimbulkan kepanikan. Dia pasti akan disalahkan jika terjadi apa-apa atas keponakannya. Magdalena berpikir untuk mencarinya di daerah, tapi bukankah dia juga tidak ada schedule untuk ke daerah? Sapu Jagat seperti hilang di telan bumi. Sementara Wisanggeni dan gurunya Sapu Jagat juga terus mencari Sapu Jagat, tapi pandangan mereka tertutup kabut dan gelap. Semedi mereka berdua seringnya mental. Mereka seperti dilempar dari dunia lain untuk kembali. Tangan kiri Adi juga tidak bisa menunjukkan apa-apa. Satu hal yang dia tahu, bahwa Sapu Jagat masih hidup. Dia berada di suatu tempat, meski Wisanggeni tidak tahu dia ada di mana. Bisa saja dia berada di dunia manusia, atau mungkin juga sedang berada di dunia lain. Bukankah dua dunia ini sudah seperti rumah sendiri bagi Sapu Jagat? Bahkan seringnya, begitu Wisanggeni menggenggam tangan putranya dan memejamkan mata, keduanya tertidur pulas seperti kena sirep. Wisanggeni justru curiga hal ini memang sengaja dilakukan oleh Sapu Jagat karena ingin melindunginya dan keluarganya. Sapu Jagat tidak ingin keluarganya ikut terlibat dalam hal ini. Memang sangat berbahaya berurusan dengan mereka, tapi bagaimana mungkin dia membiarkan Sapu Jagat menghadapi semua ini sendirian. Wisanggeni benar-benar tidak mengerti dengan jalan pikiran Sapu Jagat. Wisanggeni terus berpikir keras, berusaha mencari satu titik yang bisa menuntunnya kepada Sapu Jagat. Ma, mana kunci kamar Sapu Jagat? Wisanggeni telah tiba-tiba berdiri di depan istrinya. Magdalena sangat terkejut karena dia memang sedang melamun. Lebih tepatnya sedang memikirkan Sapu Jagat. Sapu Jagat memang keponakan suaminya, tapi Magdalena sudah menganggapnya seperti putrinya. Ma,
Kali ini Wisanggeni berteriak karena istrinya tidak menjawab. Gugup Magdalena menjawab, dibawa sama sapu jagat, Pak. Mama tidak memiliki kunci serepnya. Kan Papa sendiri yang bilang kalau kamarnya sapu jagat tidak boleh ada kunci serepnya. Tanpa babi bu, Wisanggeni meninggalkan istrinya menuju kamar sapu jagat. Beliau langsung mendobrak pintu kamarnya. Brak! Pintu terbuka. Wisanggeni langsung masuk kamar sapu jagat. Kamarnya sangat rapi dan bersih. Wisanggeni mengitari kamar itu, berusaha mencari sesuatu yang mungkin bisa menuntunnya kepada sapu jagat. Namun tidak ada sesuatu yang mencurigakan, bahkan kamar ini terlalu rapi menurutnya. Wisanggeni sudah berniat meninggalkan kamar sapu jagat. Beliau melangkah sudah sampai pintu ketika beliau ingat sesuatu. Ada almari dinding di kamar ini. Wisanggeni terlihat bingung. Kemana perginya almari dinding itu, sedang sapu jagat memakai almari biasa. Otakku di mana? Namanya almari dinding, ya nggak bakalan beranjak kemana-mana. Beliau tahu betul di sebelah mana almari itu berada, namun beliau sangat kecewa karena almari itu tidak ada. Dinding itu halus dan nggak ada apa-apa, cuma tembok. Padahal beliau ingat betul bahwa almari itu pintunya dia buat dari kayu jati yang dipelitur. Wisanggeni berdiri di situ berlama-lama, memandangi dengan teliti tembok di hadapannya. Berarti kamar ini ada yang salah, batinnya. Wisanggeni langsung duduk bersila, meletakkan kedua tangannya di depan dada dan memejamkan matanya. Sepeminuman teh telah berlalu ketika tiba-tiba Wisanggeni muntah darah. Beliau membuka matanya dan memegangi lehernya. Baiklah, kita sudahi dulu kisah Jagrak kali ini. Bersambung ke episode berikutnya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.